berjudul Selamat Pagi Tuhan. Salam adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya, karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kita jumpa lagi, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu, minta pertolongan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, kami berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri pada setiap kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema cerita minggu ini yaitu doa Bapa kami. Nah, adik-adik pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan kata doa Bapa kami. Ada yang tahu ada di mana ayat yang menunjukkan doa Bapa kami? Ya, ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita membaca. Kita membuka Alkitab dari Matius 6 ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, berdoa itu perintah dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan sudah memerintahkan untuk kita berdoa setiap saat. Kita bisa melihatnya di 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 17 sampai 18. Begini bunyinya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, menurut adik-adik berdoa itu susah tidak? Tentunya tidak kan, berdoa itu sangat mudah. Tetapi ingat, walaupun kegiatan itu mudah, kita berdoanya harus dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita akan berbicara kepada Tuhan, kita akan menghadap Tuhan. Jadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi disampaikan tetaplah berdoa. Jadi kita itu diharapkan untuk berdoa setiap saat, mengucap syukur, karena Tuhan Yesus sudah memberi kita keselamatan. Dengan adik-adik dan kakak berdoa setiap hari, kita sudah menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan Yesus. Tadi sudah disebutkan di 1 Tesalonika tadi, tetaplah berdoa. Nah, berikutnya dengan berdoa kita lebih dekat kepada Allah. Kita lebih dekat. Berikutnya juga dengan berdoa setiap hari kita semua mendapatkan anugerah. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, layaknya kita mengasihi kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus mengasihi kita. Pagi hari kita bangun, tetapi kadang-kadang kita lupa kalau itu adalah pertolongan dari Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus selalu mengucap syukur, berdoa agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini adalah doa yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena di situ menjelaskan hubungan kita manusia dengan Allah, Sang Pencipta dunia ini. Di situ ada juga menjelaskan hubungan manusia dengan sesama, dan juga menjelaskan bagaimana kita menjalani pergumulan hidup ini, dan kita berserah kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, hubungan manusia dengan Allah ditunjukkan dalam ayat yang ke-9 dan 10. Kita baca, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bagian ini, di ayat 9 dan 10 tadi, menjelaskan bahwa siapa yang menciptakan alam semesta ini? Yang menciptakan adalah Allah. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Allah sudah menciptakan seisi alam ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui yang menciptakan itu adalah Allah, ketika kita berdoa, sebaiknya kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Misal berdoa kok cepat-cepat, nah, apakah itu kita pantas
berdoa dengan seperti itu, kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan dengan cepat-cepat, dengan tidak konsentrasi. Sungguh luar biasa, sungguh maha besar Allah kita sudah menciptakan ini. Sehingga kita kalau berdoa yang pasti bersungguh-sungguh, ya. Nah, dalam doa Bapa kami ini juga mengajarkan bagaimana cara manusia menghadapi pergumulan, menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, entah itu masalah sekolah atau masalah yang lain, bermain atau masalah yang lain lah, banyak sekali. Nah, kita juga diajarkan bagaimana caranya menghadapi pergumulan atau persoalan itu. Kita baca di ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pergumulan hidup, persoalan setiap hari pasti ada. Nah, di doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ya, secukupnya. Jadi tidak banyak, secukupnya. Tuhan Yesus, hamba memohon yang banyak. Tuhan Yesus, hamba memohon yang banyak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan secukupnya, tidak berlebih. Berikutnya dalam doa Bapa kami juga mengajarkan, menceritakan relasi atau hubungan manusia dengan sesama, kita dengan sesama. Nah, kita bisa baca di ayat yang ke-12. Kita baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, ini kalimat yang sederhana, mudah diucapkan, tetapi sangat sukar dilakukan. Mengampuni. Apalagi kalau kita sudah teman kita itu sudah membuat kita tidak senang, membuat kita marah bener, pokoknya marah. Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni. Wah, susah juga ini. Apalagi yang mengatakan teman kita, sudah kamu ampuni saja dia, maafkan dia. Susah sekali ini. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Bagaimana ya caranya? Yaitu tadi, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tadi teman hamba sudah membuat tidak nyaman, sudah membuat marah. Tuhan Yesus tolong hamba agar bisa mengampuni teman hamba yang sudah membuat hamba ini marah. Ya, kita benar-benar, makanya tadi kita berdoa harus sungguh-sungguh. Kalau kita berdoanya tidak sungguh-sungguh, susah sekali kita akan memiliki atau bisa memaafkan, bisa mengampuni. Maka kita berdoanya harus dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Nah, coba kalau di dunia ini semua orang itu dapat mudah mengampuni. Luar biasa. Damai, ya enggak? Damai, tenang, kita berbicara, kita bepergian kemana, ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, itu tidak ada rasa iri hati, benci atau marah yang akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik sehingga bisa marah. Sungguh luar biasa kalau semua orang bisa memiliki atau
bisa belajar untuk mengampuni. Nah, tentunya Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita harus bisa bagaimana caranya kita dekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan berdoa setiap hari, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, di akhir doa Bapa kami diberi kesempatan pula kepada manusia untuk belajar berserah kepada Tuhan, terutama dalam menghadapi pencobaan. Di ayat yang ke-13 mengatakan demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, melalui cerita saat ini, mari kita adik-adik, kita semua taat berdoa agar kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus dan berdoanya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita berdoa atau berbicara kepada Tuhan yang sudah menciptakan segala isi dunia ini, yang maha kuasa. Jadi kita berdoanya dengan sungguh-sungguh. Nah, mari dengan cerita ini kita mengambil sikap bersyukur dan mengenal Allah sebagai pencipta dan penguasa hidup. Memiliki relasi atau hubungan yang baik atau dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan sesama karena dipenuhi sifat mengampuni. Berikutnya, mengerti dan memohon kebutuhan secukupnya sehingga tidak berlebihan atau serakah. Dan yang terakhir, mengandalkan Tuhan dan belajar berserah dengan segala keadaan dan pencobaan. Ya, cerita kakak hari ini sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Tuhan, tolong kami untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, senantiasa mengucap syukur setiap hari, dan tolong kami untuk bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Sampai jumpa. Tanpa kabut yang
sampai Minggu. Jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.